Sobat FK Communication, kembali bertemu dengan saya Rafael Sebayang dalam podcast Inside Story, podcast yang menghadirkan sosok-sosok yang kompeten di bidangnya. Kali ini kita menghadirkan seorang pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, Mas Kisnu Widakso. Kehadiran beliau itu adalah untuk memotret dan mencoba membedah berkaitan dengan penembakan Brigadir Joshua di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Freddy Sambo. Selamat sore, Mas Kisno. Selamat sore, Mas. Baik, Mas. Jadi, Mas juga pasti sudah tersedot perhatiannya berkaitan dengan isu yang berkembang di masyarakat belakangan ini. Dari sisi keilmuan yang Mas kuasain, bagaimana sih sebenarnya seorang kriminolog itu atau ilmu kriminologi itu memotret peristiwa ini, Mas? Peristiwa penembakan di kediaman Irjen Freddy Sambo. Ya, jadi kalau untuk kasus tersebut tentu saja posisinya kriminologi ini menunggu, gitu ya, menunggu supaya ya menunggu apa? Menunggu puzzle-nya lengkap dulu. Artinya Mas sendiri melihat puzzle ini belum lengkap sekarang. Puzzle-nya belum lengkap. Banyak hal-hal yang kemudian menyebabkan kita tidak bisa menjelaskan kasus ini secara utuh, gitu ya. Contoh simpel misalnya tentang CCTV, ya, kemudian tentang otopsi ulang. Kemudian kita juga belum pernah mendengar pernyataan resmi dari tokoh-tokoh kunci lah ya. Tokoh-tokoh kunci itu apakah itu nanti diwakili oleh Pak Dedi, ya dari Mabes ya, Humas Mabes ataupun dari pihak-pihak yang terkait. Jadi posisinya kriminologi menunggu. Itu pertama. Tapi toh pada dasarnya kami punya beberapa pandangan terhadap teori pandangan atau teori gitu ya, terhadap kasus yang terjadi dan kemudian menjadi viral beberapa minggu terakhir ini gitu ya. Oke. Sebenarnya kan ada banyak sekali penilaian pandangan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk dari kuasa hukum korban. Betul. Baik itu juga dari Mabes Polri sendiri dan pakar-pakar di bidangnya masing-masing yang berkompetensi menilai ini. Mas melihat penilaian-penilaian itu sebenarnya itu berangkat dari suatu data yang belum valid seperti yang Mas gambarkan tadi. Ya, di kriminologi kami selalu diajarkan bahwa kalau kita melakukan analisis terhadap sebuah peristiwa kejahatan gitu ya, baik itu kemudian dituliskan dalam bentuk tugas karya akhir, skripsi, tesis, disertasi, ataukah kita buat paper untuk kemudian kita sampaikan ke hadapan publik lewat seminar dan seterusnya. Itu guru saya selalu bilang bahwa, Kis, kamu kalau melakukan analisis harus berbasis pada data yang valid, gitu ya. Data yang valid itu data yang seperti apa, Prof? Saya tanya begitu. Ya data yang benar. Gitu 3 kali benar. 3 kali benar. Artinya maknanya itu apa? Ya kalau benar saja ya nggak cukup, gitu ya. Artinya benar. Artinya benar secara fakta, benar secara metodologis, gitu ya. Paling tidak 2 itu. Karena kalau tidak ya analisismu ngaco. Dan kamu akan melukai profesimu sendiri sebagai seorang kriminolog. Kamu akan ngaco analisisnya kalau misalnya tidak mendasarkan diri pada data yang benar gitu ya, artinya data yang valid. Gitu. Makanya kemudian kami di kriminologi sangat ketat dalam metodologi, sangat ketat dalam konteks pemilihan teori yang tepat dan seterusnya. Itulah yang kemudian menyebabkan kami harus, ya jujur saja harus berhati-hati gitu ya, karena ketika kita bicara kejahatan, kita kan bukan ansih bicara tentang hal-hal yang lain gitu ya. Kita selalu bicara tentang sesuatu yang ada di bawah. Ya orang bilang bahwa kriminologi itu selalu berupaya untuk menjelaskan sesuatu yang masih ada dalam kegelapan gitu ya, di bawah bayang-bayang kegelapan dan seterusnya. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena di sana ada hak pelakunya, hak-hak tersangkanya, hak-hak korban, hak keluarga pelaku, hak keluarga korban. Kalau seandainya kamu salah dalam melakukan analisis, bayangin kalau misalnya itu berdampak pada keluarganya. Bukankah artinya itu kamu hanya akan memunculkan viktimisasi baru terhadap orang-orang itu? Gitu. Makanya guru besar saya itu hati-hati. Gitu. Tetap ketat pada metodologi. Ilmu kriminologi itu seringkali dikaitkan dengan situasi sosialnya. Betul.
dalam konteks kasus ini dari perspektif sosialnya, Mas Kisnu melihat itu apa sih yang terjadi dengan peristiwa ini gitu dari sisi sosiologisnya? Ya, pada intinya saya melihat, Mungkin saya potong sebentar. Ya. Karena tidak umum gitu ya, tidak umum seorang bawahan gitu melecehkan seorang yang harusnya dilindungi, dijaga betul oleh dia, kemudian peristiwa itu terjadi. Nah itu dari perspektif sosiologis dan kaitannya dengan kriminologis, gimana menjelaskan itu? ya ada satu teori yang menjelaskan tentang kejahatan kekerasan, khususnya sexual assault. Selama ini orang berpendapat bahwa yang namanya kekerasan seksual, sexual assault gitu ya, serangan secara seksual, itu hanya terjadi di wilayah publik. Tapi sesungguhnya kalau kita baca referensi tahun-tahun 2000-an gitu ya, sudah banyak penulis-penulis itu yang bilang begini, sesungguhnya angka kejahatan kekerasan, terutama yang kemudian menimpa perempuan sebagai korban, itu sebenarnya tingkat dark number-nya tinggi, angka gelapnya tinggi. Kenapa angka gelapnya tinggi? Karena dia paling banyak terjadi di wilayah private. Di wilayah private, artinya di wilayah yang memang ya tertutup gitu ya, wilayah private. Kenapa begitu sebenarnya? Nah itu ada seorang ahli feminis yang menjelaskan. Karena pada dasarnya di masyarakat patriarki itu perempuan kemudian didorong untuk masuk ke ranah private, menjadi ibu rumah tangga, ngurus anak gitu ya. Kalau toh kemudian orang bilang enggak kok, udah banyak perempuan-perempuan yang bergerak di ranah apa namanya, di ranah publik, ya seberapa banyak? Pertanyaannya kan itu yang pertama. Yang kedua, apakah betul dalam konteks tertentu keberadaannya di wilayah publik itu sama dengan laki-laki? Kan enggak gitu ya. Nah itulah makanya kemudian kekerasan terhadap perempuan itu banyak terjadi di ruang private dan seringkali tidak terungkap, hanya sedikit yang terungkap. Nah selama ini ruang private itu dianggap sebagai safe haven. Orang berpikirnya begitu ya. So, itu kan nggak mungkin lah, dia pasti terlindungi. Terlindungi oleh siapa? Oleh keluarganya, terlindungi oleh satpamnya, terlindungi oleh siapa, dan seterusnya gitu ya. Jadi karena memang di ruang private, di rumahnya misalnya. Rumah itu dianggap sebagai lingkungan private ya, sebagai tempat private, sebagai private space yang kemudian memang dianggap sebagai satu benteng yang kemudian melindungi perempuan sehingga tidak menjadi korban. Tapi kenyataannya justru kita lihat bahwa banyak perempuan-perempuan yang kemudian menjadi korban kejahatan sexual assault itu di rumahnya sendiri. Oleh siapa? Bahkan oleh suaminya. Makanya muncul istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Muncul konsep yang namanya marital rape. Gitu ya. Setelah orang melihat bahwa ternyata terjadi juga kok kekerasan di wilayah, di ranah private gitu, bukan hanya di, artinya kemudian orang kemudian berusaha untuk bukan mencari balance ya, tapi menghapus dikotomi. Dikotomi antara bahwa kejahatan kekerasan terhadap perempuan itu hanya terjadi di wilayah publik, itu kemudian pelan-pelan ya pada akhirnya berkesimpulan bahwa kejahatan kekerasan itu bisa terjadi terhadap perempuan di mana saja, baik itu di ranah private maupun di ranah publik. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya mungkinkah? Ya jawabannya secara teoretik mungkin bahwa kejahatan kekerasan itu terjadi di ranah private. Dilakukan oleh siapa? Orang terdekat daripada si korban sendiri. Tapi begini, mungkin apa yang Mas Kisnu jelaskan tadi itu mungkin sejalan dengan konstruksi yang dibangun oleh Polri pada awal-awal terungkapnya kasus ini atau diungkapnya kasus ini gitu, bahwa ada pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J sehingga Baradae kemudian bersikap melindungi si korban gitu, quote and quote si korban, kemudian terjadi tembak menembak dan sebagainya. Tapi peristiwa aslinya kan sampai hari ini masih dalam proses. Betul. Mas. Itu tadi yang Mas bilang tadi, mungkin puzzle-puzzle yang belum lengkap tadi, sehingga Mas itu belum bisa mengambil analisa atau menyimpulkan sesuatu dari peristiwa yang belum lengkap data-datanya gitu. Tapi gini Mas, apakah kriminologi itu juga masuk ke ranah misalnya begini Mas? Seseorang Brigadir J yang dinyatakan ditembak
karena Baradae mencoba mempertahankan Ibu Putri, itu kemudian dianggap sebagai pelaku. Apakah dia bisa dianggap sebagai pelaku? Konstruksi yang dibangun oleh kepolisian justru Brigadir Joshua ini dianggap sebagai pelaku. Gitu. Artinya dia mencoba men-trigger suatu peristiwa itu kemudian menjadi terblow up, menjadi besar dan semakin besar. Ada sebuah artinya gini ya. Tadi kan saya bilang bahwa idealnya puzzle-nya ngumpul dulu gitu ya, baru kemudian bisa kita jelaskan. Tapi pertanyaannya kemudian puzzle-nya belum ngumpul gitu, tapi publik berhak tahu tentang apa yang terjadi. Jadi kemudian kita coba analisis puzzle by puzzle. Bahwa kemudian nanti kok janggal ya penjelasannya, ya karena kita menganalisisnya puzzle by puzzle. Nah, dalam konteks itu sebenarnya saya teringat ada satu teori tentang kejahatan kekerasan. Teori ini dikembangkan di bawah paradigma interaksionisme simbolik. Nama ahli yang merumuskan teori itu adalah David F. Lakenbill. David F. Lakenbill ini kalau di kriminologi dia punya reputasi yang cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena dia adalah muridnya dari Donald Creasy. Donald Creasy itu adalah murid dari Edwin Sutherland. Edwin Sutherland itulah yang kemudian bukunya sering dirujuk di kampus gitu ya. Jadi Edwin Sutherland, Donald Creasy itu sering kali jadi memang si tokoh ini punya reputasi yang cukup baik. Nah, tapi dia punya perspektif yang berbeda dengan guru-gurunya. Kalau gurunya lebih cenderung bicara tentang white collar crime, nah dia bicara tentang kejahatan kekerasan dalam payung interaksionisme simbolik. Nah, di dalam teorinya itu David Lakenbill menjelaskan sebenarnya dia menjelaskan tahap terjadinya kekerasan. Mulai awal sampai kemudian jatuhnya ya kita bilang adanya kematian lah ya, orang yang terluka, korban. David Lakenbill bilang bahwa yang namanya kekerasan itu merupakan hasil dari pertukaran simbol yang berlangsung dalam sebuah interaksi. Ujungnya kekerasan, tapi sebelumnya dia harus melewati beberapa tahap. Ada beberapa tahapan. Menurut dia ada 5 tahapan. 5 tahapan itu pada dasarnya merupakan tektok pertukaran simbol, pertukaran simbol dan kemudian memaknai sebuah situasi seperti apa. Nah, kalau si David Lakenbill itu bilang biasanya kekerasan itu selalu di-trigger. Ada yang men-trigger, ada yang memulai, ada yang melemparkan simbol. Ada yang melemparkan simbol, ada yang kemudian men-trigger munculnya simbol. Simbol itulah yang kemudian dimaknai oleh si audiens, si penonton, tadinya dianggap sebagai penonton gitu ya. Tapi masalahnya seringkali dia men-trigger sesuatu itu dan kemudian memunculkan definisi situasi yang baru. Nah, definisi situasi yang baru itulah kemudian menyebabkan si audiens kemudian merespon. Nah, ketika direspon, dia merespon balik gitu ya. Jadi tukar-tukarannya seperti itu. Sampai pada satu titik pertukaran simbolnya ini kemudian mencapai titik kritis. Disitulah kemudian terjadinya pembunuhan, terjadinya kekerasan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Nah, itu di tahap kelima itu biasa. Kemudian pada akhirnya ada seseorang yang kemudian meninggal dunia. Dan si pelaku biasanya ada beberapa kemungkinan. 1, menyerahkan diri. 2, ditangkap oleh orang lain yang ada di sekitarnya. 3, melarikan diri dan kemudian tidak tertangkap oleh siapapun. Jadi dia ngasih opsinya seperti itu. Ngasih pilihan-pilihan akhirnya seperti itu. Nah, uniknya sebenarnya teorinya David Lakenbill ini selalu bilang bahwa orang yang melemparkan trigger pertama, melemparkan simbol pertama, biasanya itu adalah pelaku utamanya tuh.
dianggap sebagai dianggap sebagai sebenarnya penjahatnya dia. Cuman masalahnya setelah melewati tahap-tahap ini, dia yang meninggal. Dia yang meninggal. Artinya mengacu pada teori itu. Sekarang pertanyaannya kan, gimana kemudian sistem peradilan pidana melihat fenomena itu? Iya. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah orang yang melakukan pembunuhan, yang notabene dia merupakan orang yang merespon. Pada dasarnya dia adalah orang yang merespon. Justru dia yang kemudian ditetapkan sebagai apa? Pelaku. Dianggap sebagai pelakunya. Orang yang meninggal, yang notabene dialah yang kemudian yang awalnya men-trigger dia sebagai pelaku awalnya. Karena dia meninggal, dia dianggap sebagai korban. Itulah. Nah, sebenarnya itu merupakan kritik dari David Lakenbill sebenarnya untuk apa? Untuk coba deh ketika ada kasus kejahatan ditelaah dulu gitu ya. Jangan kemudian orang yang misalnya melakukan bela diri atau misalnya yang kemudian terinsult itu terluka karena lemparan apa namanya? Lemparan simbol awal itu kemudian dia yang kemudian secara 100% itu menanggung dampaknya gitu ya. Artinya dia dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan sistem peradilan pidana secara penuh dan kemudian tidak ada unsur pemaaf sama sekali terhadap orang tersebut gitu. Nah, jadi teorinya bilang seperti itu ya silahkan Mas nanti menafsirkan menjelaskan. Tapi secara teoretik itu ada teorinya Mas gitu. Jadi kalau misalnya mungkinkah seseorang itu, orang yang kemudian mengalami perlukaan sampai dengan meninggal, itu justru adalah pelakunya? Ya mungkin, kalau kita mengacu pada teorinya David Lakenbill. Dan David Lakenbill bilang seperti itu. Dan teori itu sudah beberapa kali diujikan oleh beberapa ahli di luar. Jadi munculnya sebuah teori yang agak kontroversial, biasanya kemudian memancing orang untuk melakukan tes teori gitu ya. Dan ternyata dalam banyak kasus kekerasan yang terjadi dan kemudian diteliti oleh banyak orang, kenyataannya menunjukkan seperti itu, trennya menunjukkan seperti itu, bahwa benar bahwa benar ketika seseorang itu ketika terjadi kekerasan, bahwa orang yang meninggal oleh yang mengalami perlukaan justru awalnya dialah yang awalnya melakukan trigger terhadap terjadinya kekerasan. Dan pada umumnya juga sebuah teori itu muncul kan itu berangkat dari atau merujuk pada situasi sosial, fenomena sosial tertentu, kemudian muncullah teori untuk merespon terhadap fenomena sosial itu. Begitu, ya, betul. Jadi sekali lagi, misalnya pertanyaannya begini, apakah teori itu berlaku umum? Gitu. Sayangnya tidak. Gitu. Karena David Lakenbill bilang hanya menjelaskan kejahatan kekerasan. Jadi dia spesifik, gitu. Hanya menjelaskan kejahatan. Untuk kejahatan lain, dia nggak tahu, gitu kan? Dia nggak tahu, gitu. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa teori ini hanya berlaku untuk kejahatan kekerasan yang berada di bawah payung interaksionisme simbolik. Kalau misalnya situasinya berbeda, kita lihat itu dalam perspektif yang berbeda, kira-kira teori itu bisa dipakai nggak? Ya jawabannya nggak bisa. Gitu ya. Tapi sementara ini karena pertanyaannya seperti itu, ya yang teringat oleh saya ya David Lakenbill itu. Gitu. Oke, Mas Kris. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang disuarakan oleh pengacara korban. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang juga disuarakan bahkan oleh mantan-mantan Kabar Eskrim dan sebagainya berkaitan dengan proses penyidikan kasus ini. Sementara di sisi lain Polri sampai sekarang sih masih bertahan dengan konstruksi yang mereka bangun dari awal gitu, Mas. Biasanya kalau ahli-ahli kriminologi itu dipanggil oleh misalnya Institusi Penegak Hukum dan hari ini kepolisian gitu seperti itu untuk memastikan bahwa proses penyelidikan atau penyidikan yang mereka lakukan itu sesuai dengan keilmuan yang dikuasai oleh seorang saksi. Seorang Mas Kisne, seorang kriminolog melihat bahwa puzzle yang sudah di atas meja itu yang belum lengkap itu apakah saja, Mas? Ya, atau mungkin saran-saran seperti apa yang bisa diberikan oleh kriminolog terhadap positioning kasus yang saat ini puzzle-puzzle itu masih jauh dari lengkap, mungkin seperti itu, Mas? Iya, pertama kenapa kemudian kasus ini seringkali dikomentari kayaknya ada yang janggal, kayaknya ada yang nggak beres? Ya jawabannya simpel ya, karena puzzle-nya belum lengkap. Gitu, itu satu. Yang kedua, bisakah polisi melakukan kesalahan dalam
dalam proses lidik dan sidik gitu ya. Jangan-jangan ada salah prosedur, salah prosedur lah, katakanlah seperti itu. Sehingga kemudian data yang diambil itu nggak lengkap. Sebagaimana layaknya sebuah penelitian gitu ya, tentu saja seringkali itu bisa saja terjadi. Tapi bukan berarti nggak bisa dikoreksi. Kan? Iya. Contoh misalnya, kayaknya polisi salah dalam melakukan otopsi, kan bisa otopsi ulang. Iya. Yang ditunggu oleh kriminologis kan hasilnya seperti apa gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin minggu ini besok ada ekshumasi. Ya pokoknya minggu ini ya gitu. Mungkin akan ada proses otopsi ulang yang menurut saya kita akan tunggu. Tapi sekali lagi, apakah ketika hasil otopsi itu muncul, apakah kemudian bisa dijelaskan? Menurut saya ya belum bisa gitu ya, karena otopsi itu kan baru satu puzzle gitu ya. Oke, ini puzzle ini ketawa gitu ya. Puzzle yang lain bagaimana gitu ya. Sehingga kemudian seluruh puzzle-nya itu lengkap dan kemudian bisa disatukan sehingga kebentuk tuh, oh ternyata gambar pemandangan, oh ternyata itu gambar rumah gadang, oh ternyata itu gambar air terjun dan seterusnya. Nah, sementara ini kan belum bisa. Nah, puzzle yang krusial yang harus digali atau dibuktikan atau divalidkan gitu Mas, selain mungkin otopsi atau ekshumasi yang akan dilakukan minggu-minggu ini, ya apa lagi Mas? Kuncinya sebenarnya di keterbukaan informasi ya. Karena sebagai sebuah puzzle, informasi itu bisa diperoleh dari berbagai macam sumber. Siapa sumbernya? Satu, korban. Nah, ini kan belum ada pernyataan resmi. Yang kedua, digital evidence. Digital evidence apakah cuma jadi CCTV doang? CCTV itu kan ya CCTV yang di luar rumah itu kan hanya menentukan bahwa si A ada di situ, si B ada. Tapi apa contoh saya ada di situ, ketangkap sama gambar CCTV, apakah kemudian saya yang jadi pembunuhnya? Kan enggak kan? Dia hanya menjawab lagi, kita dapat satu puzzle lagi gitu. Kemudian dari hasil misalnya apa? Katakanlah handphone dari para orang-orang yang terlibat gitu ya. Orang-orang yang ada di situ diperiksa misalnya, datanya ditarik, diambil dan kemudian dilihat call data recordnya, dilihat pertukaran pesannya dan seterusnya. Apakah itu kemudian bisa kemudian memudahkan kita untuk memberikan penjelasan? Ya tentu saja belum, karena data itu kan hanya menunjukkan bahwa telah terjadi komunikasi antara jam sekian sampai jam sekian, dan kemudian tidak terjadi komunikasi lagi sampai dengan komunikasi lagi jam sekian. Paham. Ya, jadi artinya kami di kriminologi itu selalu diingatkan gitu ya. Jadi selalu diingatkan bahwa dulu ada mata kuliah namanya kriminologi forensik. Masalahnya adalah saya waktu itu bolos Mas. Jadi tiap metode, tiap metode forensik itu biasanya hanya menjawab satu pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Contoh misalnya, apakah orang ini kena racun atau tidak? Apakah kematiannya disebabkan oleh racun atau tidak? Toksikologi itu, ya kan? Dia ngambil sampel, mungkin darah. Mungkin biasanya racun itu bersembunyi kalau nggak di ginjal, kalau nggak di ginjal di hati. Jadi ginjal, karena ginjal yang membersihkan racun, gitu ya, hati juga yang membersihkan racun. Diambil tuh sampelnya, seret gitu. Itu hanya menjawab ya karena racun gitu ya. Tapi kalau penyebab lain bagaimana gitu ya? Kalau ada satu contohnya misalnya begini, ini yang saya dapat dari media nih ya. Ada biru-biru tuh di bagian tubuh tertentu. Ada sayatan. Ya ada sayatan. Katakanlah ada biru-biru. Orang yang sakit jantung, ini kan biru-biru juga. Belum tentu benda tumpul juga. Iya kan. Pernah dengar istilah lebam mayat? Lebam mayat warnanya biru juga. Karena di situ terjadi. Tapi trauma akibat lebam jantung dan trauma yang disebabkan oleh benda tumpul yang berbenturan gitu kan berbeda. Pertanyaannya adalah yang bisa membedakan itu siapa? Kriminolog nggak bisa.
forensik medis tuh yang membedakan itu. Jadi sekali lagi nih, kalau bukan racun, oke, ketemu nih puzzle-nya satu. Biru-biru itu apa? Apakah itu lebam mayat ataukah memang bekas benda tua? Forensik, apa itu? Ahli forensik yang jawab. Gitu. Terus misalnya, apakah orang ini disebabkan karena luka, senjata api? Ahli balistik. Oh iya Pak, betul. Dilihat dari bekas lukanya ada. Jadi harus komprehensif. Ya betul ya, misalnya ada bekas lukanya. Kan bekas luka peluru kan pasti berbeda. Kemudian dari mana arah tembakannya? Oh dari atas, dari bawah, kiri, kanan. Gitu. Dari jauh, dari dekat. Iya dari jauh, dari dekat. Kalau dekat pasti ada sisa bubuk mesiu gitu kan. Silakan ahli balistik yang menjelaskan itu. Kemudian ada luka Pak, luka sayatan. Luka sayatan ini benar-benar karena proyektil, goresan proyektil atau benda lain. Ya tolong yang dari balistik menjelaskan, yang dari forensik menjelaskan. Jadi tiap disiplin ilmu yang terkait dengan upaya pembuktian terjadinya kejahatan itu kemudian pada dasarnya menjadi sangat spesifik. Dan memang masing-masing punya keterbatasan. Dan masing-masing hanya bisa unggul kalau misalnya hanya menjawab pertanyaan tertentu. Kriminologi juga begitu juga. Dia nggak bisa bicara banyak. Kalau Mas tanya, wah ya nggak ngerti kalau saya bukan ahli forensik kok gitu misalnya. Tapi paling tidak saya bisa menerangkan bahwa ketika terjadi sebuah dugaan terjadinya kejahatan, maka biasanya banyak pihak yang harus dilibatkan. Maka kemudian manajemen perkaranya harus baik, manajemen perkaranya. Sama aja kayak misalnya kita menulis skripsi, tesis, disertasi. Hipotesismu apa? Kalau hipotesismu itu tuh, apa namanya? Itu tuh mayatnya misalnya. Buktikan hipotesamu dengan metodologimu gitu. Jadi hanya tertentu, hipotesis tertentu, metodologi tertentu hanya untuk menjawab pertanyaan tertentu. Artinya transparansi data dan informasi yang dibutuhkan dalam perkara ini tadi itu menjadi bagian dari manajemen perkara yang benar tadi. Betul. Jadi salah satu ciri dari manajemen perkara yang baik adalah keterbukaan data dan informasi. Tapi tentu saja keterbukaan data dan informasi yang apa yang dibutuhkan oleh publik. Tapi ingat, kita juga ada batasannya. Tidak boleh data-data yang sifatnya private, data-data yang humiliating itu maksudnya mempermalukan. Kemudian data-data yang menyebabkan harmful, perlukaan terhadap orang lain, trauma terhadap orang lain, itu tolong silahkan itu tidak perlu menjadi konsumsi publik. Tetapi Anda harus bilang bahwa kami punya data-data lain, tapi data-data tersebut itu sifatnya private, bisa menimbulkan perlukaan terhadap orang lain, bisa menimbulkan viktimisasi terhadap orang lain kalau saya ungkap di sini. Kalau mau diungkap, tunggu nanti di pengadilan ya, atas perintah pengadilan ya. Gitu. Oke, Mas, tadi Mas coba sempat menyinggung soal digital forensik ya, berkaitan dengan keberadaan CCTV, handphone dan sebagainya itu. Bagaimana dengan psychological forensik? Misalnya gini Mas, nah, dalam peristiwa itu, lagi-lagi kita berangkat dari konstruksi yang dibangun oleh Polri awal. Disebutkan bahwa Brigadir J itu ditembak. Karena Baradae mempertahankan kehormatan si majikannya, istri dari majikannya, seperti itu Mas. Mengacu pada luka-luka yang disebutkan, yang pada umumnya disebutkan oleh kuasa hukum korban, yang biru, sayat dan sebagainya. Yang perlu saya tanya Mas, dari sisi psychological forensik itu, dalam situasi apakah seseorang itu bisa melakukan perbuatan kriminal yang bisa menghabisi nyawa orang lain? Apakah satu itu? Yang kedua, apakah tembakan, biasanya kalau hanya kesalahpahaman, benci dan sebagainya, tembak dan sebagainya selesai gitu Mas. Tapi luka sayatan itu, luka biru-biru itu kemudian bukankah itu mencerminkan suatu kebencian seseorang terhadap orang lain? Selain tembakan ya Mas ya?
saya menyayat gitu, gue benci banget gitu sama lo gitu. Ada luka batin dari dirinya sehingga melakukan sayatan itu, kemudian pemukulan itu. Harusnya kan gue tembak mati, udah selesai gitu kan. Mas ini masih ada sayatan, masih ada luka lain dan sebagainya. Artinya ada apa namanya keterlibatan emosional di situ, Mas. Gimana, Mas? Sekali lagi tergantung. Saya nggak berani bilang gitu ya, karena datanya belum terklarifikasi. Sekali lagi data yang valid, data yang benar. Tapi kalau kita mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan baik oleh kawan-kawan di kriminologi maupun juga rujukan-rujukan yang bisa kita ambil di perpustakaan gitu ya. Dalam situasi apa kemudian seseorang bisa melakukan pembunuhan? Dalam konteks tertentu pembunuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan, karena kan berbedalah dengan konteks pencurian gitu ya. Kalau pembunuhan itu kan Anda harus head to head lah, apa segala macam, melihat mata, eye contact dan seterusnya. Memang sebenarnya tidak mudah orang itu untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan itu adalah satu bentuk kejahatan yang sebenarnya sulit untuk dilakukan. Karena tadi. Nah, tapi secara psikologis, misalnya dalam situasi seperti apa orang kemudian bisa melakukan pembunuhan? Pertama, dalam beberapa referensi. Satu, dia berarti berusaha untuk mempertahankan lingkungan hidupnya. Kalau dia nggak melakukan pembunuhan, berarti besok dia nggak bisa melakukan sesuatu, dia nggak bisa, dia yang mati. Itu satu. Mempertahankan resource yang dia miliki, lingkungan hidupnya. Itu biasanya dijelaskan oleh teori-teori ekologi sosial kejahatan. Jadi orang yang berusaha mempertahankan teritorialnya, mempertahankan teritori tempat dia hidup, biasanya dia akan pertahankan itu, bahkan even sampai dengan membunuh, melukai dan membunuh. Itu satu. Yang kedua, jangan-jangan itu karena faktor misalnya martabat dan sebagainya itu. Ya, itu namanya honor killing tuh. Jadi di budaya tertentu ya, saya nggak mau nyebut budayanya, takutnya nanti gitu ya. Jangan-jangan itu kan tempo dulu. Kalau sekarang kan situasinya udah berbeda gitu ya. Jadi ada orang yang kemudian memang harus melakukan pembunuhan, harus, karena tuntutan budayanya. Kalau dia tidak melakukan pembunuhan, maka dia akan dicela oleh komunitasnya, dia akan exile, dikeluarkan dia dari komunitasnya, dikeluarkan dia dari, dia akan peroleh hukuman sosial justru. Kalau dia tidak melakukan pembunuhan, biasanya karena harga diri, martabat keluarganya itu disinggung oleh orang lain. Itu yang kedua. Memang dalam budaya di Indonesia ada yang seperti itu. Tapi apakah budaya itu masih hidup sampai sekarang? Saya belum cek lagi referensinya gitu ya. Tapi dulu budaya itu sempat ada. Kemudian ada lagi karena ya emosi yang meluap-luap. Dulu ada satu disertasi kalau nggak salah. Ada satu disertasi. Dulu ada kasus yang mayat dimutilasi, potong-potong. Dan kebetulan yang bagian-bagian yang dipotong itu tertentu. Salah satunya adalah jari tangan. Kenapa jari tangannya itu? Karena dia suka ngambil duit dari dompet saya, Mas. Korbannya si suami, pelakunya si istri. Kenapa jari tangan itu? Suka ngambil duit. Saya yang kerja keras apa segala macam, saya simpan duitnya baik-baik, dia main ambil. Kesel saya, Mas, jarinya saya potong. Dimutilasi, potong. Terus ada lagi kasus yang lain, itu istrinya juga pelakunya. Kenapa kamu potong jarinya? Dia suka nyundut saya, Mas, pakai rokok. Kalau dia marah, dia sundut saya pakai rokok. Jarinya itulah yang kemudian saya potong. Jadi kalau Mas tadi pertanyaannya, benarkah atau adakah kasus yang kemudian serupa seperti itu yang menunjukkan bahwa yang merujuk pada apakah sebuah luka
itu bisa diinterpretasikan sebagai satu bentuk kebencian, dendam pada orang lain, ada, Mas. Ya. Situasi psikis pada saat itu gitu. Situasinya ya situasi pada saat itu. Dia ketika suaminya dibunuh pada waktu itu, kan cukup dibunuh, saya tanya, selesai dong gitu. Udah mati juga. Tapi hati saya masih mangkal, Mas. Gitu. Ada satu kasus di Tangerang itu, pelakunya ibu-ibu. Jadi suaminya dimutilasi, dipotong. Gara-gara si istri yang bekerja ini pulang bawa duit. Tuh, dia kasih ke suaminya, tolong besok kan mau lebaran. Tolong ini beliin selop baru, kain baru. Duit dikasih ke suaminya. Pergilah suaminya ke pasar, dibeli itu pakai duitnya. Tapi barangnya nggak dikasih nggak dikasih ke istrinya, dikasih ke istri yang lain. Ya mangkel lah istrinya. Malu-malu dibunuh itu, ditimpa pakai batu itu kepalanya. Setelah itu tangan dipotong. Kenapa? Uang ini yang belanjain, harusnya kan itu duit saya, dibelanjain buat saya lebaran. Kenapa dikasih ke istrinya yang lain? Gitu. Jadi artinya sebentar Mas, saya potong Mas. Makna luka sayatan di bagian-bagian tertentu itu punya pesan sendiri. Punya pesan, tapi pesan itu tidak bisa terlihat tidak bisa dijelaskan dari forensik. Kenapa saya bisa cerita? Karena saya lakukan wawancara terhadap pelakunya kan. Jadi sekali lagi ya, tiap metodologi hanya menjawab hipotesis tertentu, menjawab pertanyaan tertentu. Tidak bisa digeneralisasi. Tidak bisa digeneralisasi. Kenapa kok Mas bisa cerita tentang itu? Ya karena saya ketemu sama saya ketemu naskahnya, di dalam naskah itu ada transkrip wawancaranya. Asumsi saya, ya bukan asumsi ya, karena ini sudah dipertahankan dan seterusnya. Valid nih datanya kan, termasuk hasil wawancara. Di dalam hasil transkrip wawancaranya itu disebutkan tuh. Oh, ternyata begitu. Itu hasil penelitian mahasiswa S3 itu. Ada seperti itu. Jadi tidak bisa dibaca dari kondisi jenazah, tapi dia harus dilengkapi dengan pernyataan dari si pelaku. Gitu. Jadi ketika satu kejahatan terjadi, butuh informasinya dari mana? Ya dari korban, dari pelaku, dari saksi, dari evidence yang lain. Puzzle-nya harus dikumpulkan dulu dari berbagai macam sumber yang terkait, baru kemudian kita bisa jelaskan. Selama si pelaku tidak menjelaskan sayatan itu message-nya apa, maka tidak akan terungkap sampai kapanpun motif dia menyayat di titik tertentu seperti itu. Pernyataannya cuma bisa bilang bahwa ya dia yang melakukan pembunuhan. Apakah karena dendam? Nggak tahu. Gitu. Tapi bekas lukanya memang dalam gitu ya, terus di satu lokasi bagian tubuh tertentu itu beberapa kali tusukan gitu misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat emosional. Benar. Kan kita hanya bisa menjelaskan itu, emosionalnya kenapa sih? Ya kita harus wawancara sama si pelaku gitu ya. Pelakunya ditanya. Nah kebetulan kalau kita nulis skripsi apa segala macam, biasanya kalau kita melakukan field research, melakukan wawancara dengan si pelaku kejahatan, biasanya dilampirkan transkripnya. Nah kebetulan waktu itu saya baca transkripnya, dan saya ingat betul memang ada penjelasan seperti itu. Kenapa sih? Gitu. Nah, itu dia jelaskan, saya marah, emosional. Gitu. Saya marah Mas, saya ini Mas. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Dari gambaran yang Mas Kisnu sampaikan tadi itu, bahwa dibutuhkan komprehensif keterlibatan pihak-pihak untuk mengungkap secara utuh puzzle-puzzle tadi itu. Betul. Artinya, Mas yakin nggak dalam waktu dekat itu bisa dilakukan? Pertanyaannya bukan bisa atau tidak. Mau atau tidak? Ya, ya kalau saya sih sebenarnya melihatnya begini ya, gitu. Ketika suatu kejahatan terjadi, gitu ya, ketika kerugian muncul, ketika terjadi perlukaan sampai dengan orang meninggal, sebenarnya ranahnya siapa sih ini? Ya, ranahnya penegakan hukum ya, gitu ya. Pertanyaannya adalah sebenarnya sebenarnya si penegak hukum ini, bisa nggak? Ya saya yakin bisa. Kenapa saya yakin bisa? Karena dia bisa
memilih orang-orang terbaik yang kemudian pakar di bidangnya dipanggil minta perbantuan untuk melakukan ya apa misalnya otopsi. Ayo, saya perlu melakukan wawancara terhadap victim. Wawancara terhadap korban itu sangat sensitif. Panggil psikologi forensik. Bapak, Ibu yang pakar psikologi forensik, ini adalah korban, tolong dong diwawancara. Saya butuh informasi tentang A, B, dan C. Kalau polisi nggak punya sumber dayanya kan dia bisa hire dari tempat lain. Kalau misalnya dikatakan, nggak bisa, nggak mungkin nggak bisa lah gitu ya. Kita tahu anggaran polisi berapa, untuk penyidikan berapa, saya rasa bisa lah itu dilakukan. Jadi pertanyaannya tinggal mau atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah kemudian dengan situasi seperti sekarang ini, kira-kira apakah penjelasan-penjelasan itu bisa diterima publik atau tidak? Masalahnya kondisi sekarang polisi dalam kondisi yang tidak ideal menurut saya. Tergoncang. Iya dong, gitu ya. Menurut saya kondisinya tidak ideal, gitu. Sehingga apapun itu, meskipun benar adanya, pasti muncul keraguan di hadapan publik. Yang ngambil data udah bukan lagi polisi, yang ngambil data itu ya ahli forensik itu, yang ngambil data itu ya ahli psikologi forensik itu, yang ngambil data ya psikiater itu. Artinya Mas mau menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan perkara ini polisi tidak perlu harus terlibat gitu. Baiknya seperti itu. Supaya konflik of interest itu kemudian tidak menjadi bagian dari persepsi masyarakat. Tidak harus terlibat, saya rasa harus terlibat lah ya. Tidak terlibat dalam tertentu, tapi yang harus dia tegakkan itu akuntabilitasnya. Saya nggak percaya, kan dia polisi, korbannya polisi. Persepsi masyarakat selalu ya kan seperti itu kan? Korbannya polisi, kemungkinan offendernya adalah polisi, yang meriksa polisi. Nah, kalau begitu, ya serahkan aja ke pihak lain. Itu adalah salah satu bentuk akuntabilitas siapa namanya? Akuntabilitas Polri yang berusaha untuk ditegakkan oleh polisi. Yang melakukan digital forensik siapa? Pihak ketiga. Yang melakukan otopsi pihak ketiga. Polisi nggak terima laporan. Nah sekarang itu baru satu hal ya. Yang kedua adalah ya transparansi, gitu ya, selain akuntabel ya keterbukaan informasi publik, gitu ya. Kecuali tadi yang saya bilang ya, kecuali memang data informasi tersebut punya potensi untuk memunculkan perlukaan viktimisasi terhadap pihak lain, ya sebaiknya data itu tidak diungkap, gitu. Kecuali atas perintah pengadilan. Ya, taruh di atas meja, sehingga kemudian semua pihak kan sekarang apapun datanya selalu dibilang wah kejanggalan nih nggak benar nih polisi. Ya karena dia masih berupa puzzle itu pertama. Yang kedua polisi juga belum menunjukkan akuntabilitasnya gitu ya dan transparansinya. Ya karena ya harusnya itu ya para ahli-ahli itulah, ahli forensik dilibatkan. Dan banyak kok kita yang ekspertis di bidangnya masing-masing gitu Mas ya. Banyak. Artinya sebenarnya ini bukan soal tidak mampu, mau atau tidak. Ahlinya banyak. Sekarang saya butuh ahli kedokteran forensik. Di FKUI banyak tuh ahlinya. Ada Prof. Agus Purwadianto, ada Prof. Herkutanto, ada Prof. Banyak itu yang bisa melakukan itu. Saya butuh psikologi forensik. Perhimpunan profesinya ada kok, APSIFOR tuh, Asosiasi Psikologi Forensik Seluruh Indonesia tuh ada. Saya butuh psikolog, fakultas psikologi banyak. Saya butuh psikiater, jadi beda itu psikiater sama psikolog. Psikiater di fakultas kedokteran UI banyak, gitu kan. Jadi ya bukannya banyak, tapi adalah ahlinya, tinggal polisi mau atau tidak melibatkan. Nah. Sebenarnya begini, gagasan itu saya pernah angkat itu menjadi bagian dari disertasi saya dulu. Jadi memang kan tingkat kepercayaan publik. Masyarakat atau publik terhadap polisi di banyak negara, itu seringkali naik turun gitu ya. Ya seringkali naik turun, kadang-kadang percaya banget tingkat kepercayaan tinggi, hasil survei menunjukkan kepercayaan terhadap polisi tinggi, tapi pada periode tertentu turun gitu ya.
Nah, ketika dalam kondisi turun itu harus dipahami bahwa polisi harusnya mempraktekkan model-model pemolisian tertentu. Salah satunya apa? Ya libatkan pihak eksternal. Iya. Tapi ketika pekerjaan polisi sedang tinggi ya ngapain gitu ya gitu kan. Toh polisi juga punya ahli-ahlinya. Ini kan kita nggak bicara tentang bahwa polisi nggak lebih ahli daripada pihak lain, nggak juga gitu. Tapi kan kita berhadapan pada situasi apapun itu yang disodorkan oleh polisi, masyarakat tingkat kepercayaannya rendah terhadap polisi. Jadi apapun itu dianggap, wah itu bohong, wah itu rekayasa, wah itu ya sudah pihak ketiga aja yang lakukan, nggak apa-apa. Sah nggak? Sah. Yang penting polisi backup. Backup dalam artian apa? Bikin dong bahwa hal ini dilakukan dengan tujuan biasanya disebut sebagai pro justisia gitu kan, meskipun yang melakukan pihak lain, tapi ini adalah dalam rangka pro justisia. Yang bikin surat siapa? Ya polisinya gitu. Benar. Gitu. Jadi polisinya tidak bisa dikatakan tidak terlibat, ya terlibat gitu ya. Dia menunggu data dari para ahli, plus dia sendiri juga harus melegitimasi bahwa apa yang dilakukan oleh si pihak ketiga tersebut, para ahli tersebut itu dia akui sebagai bagian dari yang sifatnya pro justisia. Kalau enggak ya bubar jalan. Awal yang membuka ini adalah kepolisian. Ketika sampai seperti Mas bilang tadi, simbol itu disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat merespon atau dengan segala macam persepsi terhadap simbol itu. Nah sekarang masyarakat menunggu ujung dari simbol ini, kemana ujungnya nanti ini. Nah masyarakat sekarang nunggu, setiap hari menunggu, apalagi Polri ngomong apa, Polri ngomong apa, si kuasa hukum ngomong apa dan sebagainya gitu. Artinya kan ada desakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar ini segera tuntas. Di pertanyaan pertama ya, apakah pihak eksternal itu sudah dilibatkan? Ya kalau kita lihat per tanggal Senin gitu ya, itu kan kita belum lihat tuh. Semuanya masih dalam manajemennya polisi. Tapi begitu sudah muncul tuntutan publik gitu ya, baru kemudian dibuka. Salah satunya yang otopsi. Yang otopsi yang minggu ini bakal dilakukan, melibatkan dari berbagai macam pihak dan berbagai macam ahli. Itu ya baru dilibatkan kan di situ. Apakah itu satu langkah yang bagus? Menurut saya bagus gitu ya. Dan cukup atau tidak? Ya nanti kita lihat. Kita menunggu. Gitu ya. Ini kan baru dari aspek forensik, dari aspek otopsi. Nah kemudian kalau ditanyakan tentang masyarakat menunggu, ya jangankan ya masyarakat tuh siapa ya? Termasuk kita juga kan nunggu. Ini kasus yang menarik perhatian publik dari segi berita, wah news value-nya tinggi ini kan. Tapi dari pihak kampus, dari pihak kami, dari pihak kelompok akademisi, ini kan kasus yang kompleks nih. Di situ ada violence-nya, di situ ada polisinya, di situ ada macam-macam tuh. Dan bagi kami di kampus, ini nilai akademiknya juga lumayan oke nih. Oke-nya oke. Untuk kemudian kita beberapa kawan bilang kalau seandainya puzzle itu sudah terlihat, sudah muncul, maka kita bisa bikin berbagai macam hal nih. Kita bisa create new theories. Katakanlah tidak bisa membuat teori baru gitu ya, tapi kita bisa memunculkan. Jadi ada tesis, antitesis. Kita bisa memunculkan antitesis baru nih tentang sebuah. Katakanlah belum muncul teori baru ya, tapi paling nggak kita bisa debat nih teorinya Sutherland lah, teorinya David Lakenbill sekalipun gitu ya. Kita bisa debat nih gitu. Cuman datanya nih gitu. Kita nunggu datanya seperti apa. Dari pihak kampus tuh, dari kampus nunggunya seperti itu. Makanya kemudian kita berhati-hati betul gitu. Beberapa kawan dalam pusat forensik UI itu juga nunggu hal yang serupa. Itu kita tunggu ini. Kemarin kita juga mau coba bikin kayak IG live gitu ya. Tunggulah, nanti dulu lah gitu. Kita datanya, masa kita berangkat dari apa kata orang sih? Bukan akademisi gitu, kan? Nanti kan apa bedanya kita sama pihak lain gitu ya? Kan kita punya metodologi, kita punya apa segala macam. Saya rasa itu Mas. Jadi memang
undebatable bahwa ini news value-nya tinggi, academic value-nya tinggi dan seterusnya. Jadi memang kita harus tunggu. Nah, cuman masalah ada yang sabar menunggu, ada yang tidak sabar menunggu gitu ya. Tapi yang jelas namanya proses melakukan otopsi itu perlu waktu, itu satu gitu ya. Digital forensik juga itu perlu waktu. Contoh misalnya nih digital forensik. Meskipun kapasitas penyimpanan, jadi kan ini kamera masuk ke disimpan di dalam hard disk. Katakanlah kapasitas hard disknya ini sekarang 1 tera misalnya. Nah 1 tera ini kan udah ketiban nih. Ketiban dengan file yang kemarinnya lagi. Biasanya orang men-setting itu sekitar 2 mingguan atau 1 mingguan. Setelah 1 minggu tiban sama yang lain tiban. Dan itu filenya file besar. Benar. Nah seorang penyidik, seorang digital forensik itu harus hati-hati di dalam melakukan retrieve data, narik data, milah-milah itu. Dia nggak bisa dipilah. Dia harus tarik datanya dan kemudian dia harus siapkan hard disk. Dia meskipun di sini hard disknya 1, dia bisa siapin 10, dia bisa siapkan 20. Karena seluruh data baik yang masih utuh, sudah ketimpa atau mungkin terhapus harus ketarik semuanya, Mas. Jadi 1 tera ini bisa jadi 20 tera ini. Nanti dari hard disk yang ada baru diperiksa satu-satu tuh. Ya, artinya perlu waktu kan? Perlu waktu. Dan bayangkan dari 1 tera menjadi 20 tera, nariknya itu berapa jam? Itu baru narik datanya. Belum kemudian dia menganalisis satu persatu. Takes times, itu perlu waktu. Itu yang kadang-kadang, jadi gini, kadang-kadang orang bilang, itu mah pakai teknologi. Teknologi itu kan cepat, gampang. Padahal enggak juga gitu. Saya tertarik itu Mas dengan penilaian Mas tadi atau pandangan Mas bahwa setiap crime itu punya keunikannya masing-masing. Betul. Oke. Nah, untuk kasus ini punya keunikannya masing-masing dan waktu penanganannya pun pasti beda-beda gitu. Iya, harusnya begitu. Melihat value perkara, sorry kalau ini dianggap sebagai value gitu ya. Value perkara yang kita katakan tadi undebatable ini, bahwa ini memang eye catching gitu, menarik itu untuk diteliti dan sebagainya. Itu dari sisi durasi waktu, menurut Mas estimasi waktu minimal untuk menyelesaikan perkara ini dengan konteks mau ya, ini semuanya punya sikap yang mau dan kooperatif dan sebagainya. Butuh berapa lama? Saya rasa agak lama, Mas. Saya rasa agak lama. Contoh misalnya begini, otopsi aja baru minggu ini. Pemeriksaan, segala macam, membuat laporan, membuat simpulan dan seterusnya. Bisa 2 minggu. Dan itu hanya menjawab satu puzzle. Kan? Keterangan lainnya harus didapat dari para saksi, termasuk korban. Dalam hal ini termasuk yang mengalami kekerasan seksual. Kan? Gitu. Nah, masalahnya adalah korban kekerasan seksual itu biasanya mengalami trauma. Apalagi sampai terpublikasi. Dia pasti trauma. Orang yang mengalami trauma pasti kemudian menjadi tertutup. Hambatan komunikasi. Gitu ya. Kalau sudah tertutup perlu waktu. Kalau kami di kampus, gitu ya, kalau misalnya korbannya adalah perempuan, kalau dia mengalami perlukaan secara fisik, sembuhkan perlukaan fisik. Kalau dia mengalami perlukaan secara psikologis, sembuhkan dulu. Masalahnya adalah ketika kejahatan terjadi, seringkali kan ada perlukaan fisik juga, ada perlukaan psikologis juga. Itu harus disembuhkan dulu. Nah, ketika dia sudah disembuhkan, baru kemudian bisa dimintakan keterangannya. Masalahnya adalah upaya penyembuhan itu seringkali makan waktu. Tidak mungkin sesuatu yang sifatnya sebentar, tapi bisa jadi panjang. Nah, waktu yang panjang, namanya manusia, memorinya kira-kira ingatannya. Dan satu lagi, banyak orang yang survivor, itu nggak mau lagi cerita tentang apa yang dialami. Kenapa? Begitu dia cerita lagi, traumanya muncul lagi. Kan ini repotnya kalau kalau damage-nya itu, kerusakan yang ditimbulkan dari kejahatan itu sifatnya psikologis, mental. Kalau luka fisik
mudahlah disembuhkan. Tapi kalau luka psikologis repot. Belum lagi dia trauma, belum lagi kalau depresi, belum lagi kalau macam-macam tuh. Post traumatic syndrome, macam-macam. Panjang prosesnya. Panjang prosesnya. Makanya saya lihat nggak bisa dalam tempo waktu sebentar. Gitu. Sementara keterangan informasi dari korban itu adalah salah satu puzzle yang juga harus diletakkan di atas meja. Dari sekian banyak puzzle tadi. Iya, betul. Jadi apa namanya? Ya kalau saya pribadi gitu ya, banyak informasi seliweran, kemudian analisa, perdebatan, argumentasi. Saya memahaminya dalam konteks sebagai sesuatu ya wajar. Kenapa tiap orang punya pengetahuan, punya pengalaman yang berbeda-beda, intelektual backgroundnya berbeda-beda, kemudian karakteristik akademiknya juga berbeda-beda dan seterusnya. Itulah yang kemudian menyebabkan muncul. Ya kan kita nggak bisa ngelarang mereka juga untuk lu nggak usah komentar karena kamu bukan dia, hak dia untuk ngomong dong gitu, hak dia untuk berbicara dong gitu ya. Ya silahkan nggak apa-apa, tapi kita sebagai orang yang membaca, kita sebagai orang yang apa namanya, kita sebagai seorang yang ya katakanlah kita yang melihat Twitter, kita yang melihat apa Instagram, kita yang melihat komentar-komentar, terutama berita-berita dari YouTube itu kan di bawahnya, di YouTube itu kan di bawahnya ada komentar-komentar panjang. Kita sendiri harus sadar gitu ya bahwa sesungguhnya tidak semudah itu gitu ya, tidak apa namanya, tidak Sesimpel itu gitu. 3 hari selesai, saya bilang gitu kan. Pemulihan korban aja berapa lama gitu ya. Apa namanya? Ada beberapa tulisan itu ditulis sama teman-teman anak-anak S1 yang juga bicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Itu pemulihannya bisa panjang lah, 1 bulan, 2 bulan itu. 1 bulan dia apa namanya? Kadang-kadang kan kalau psychological damage itu makan nggak mau, muntah gitu kan, terus apa segala macam. Ya itu harus diselesaikan dulu. Kadang-kadang dampak psychological damage itu kemudian berpengaruh pada kondisi fisiknya. Nah, itu lebih parah lagi sebenarnya. Makanya kemudian harus benar-benar manajemen kasus ini harus benar-benar, menurut saya harus benar-benar jadi hati-hati banget gitu ya, mengingat value-nya dan seterusnya. Itu harus benar-benar hati-hati banget. Ya keterbukaan data lah gitu ya.